Oke guys, kembali lagi bersama saya Jimmy. Di video hari ini kita akan bercerita video part kelanjutan kemarin ya, yang berjudul Fakta Desa Srigati, yang menceritakan bahwa Pak Kusno kecewa terhadap kelompok KKN itu karena dia telah melanggar batasnya dan masuk ke desa Srigati. Karena dia bingung, makanya dia nemui Pak Ustadz. Tapi setelah sampai di rumahnya Pak Ustadz, dia dikasih saran jangan pernah ikut-ikut untuk berurusan dengan mereka. Dan yang parahnya lagi, Pak Kusno hanya diberi satu opsi, yaitu suruh mereka usir dari desa Jati Asih, atau kalau tidak maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagi kalian yang belum mendengarkan ceritanya, kalian bisa klik di video sebelumnya atau nanti aku taruh di link deskripsi ya. Dan oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya guys ya. Kurang dari 48 jam setelah Sarah dijemput pulang oleh keluarganya, sebuah bus terlihat memasuki gerbang desa Jati Asih. Lajunya nampak perlahan saja, karena selain jalannya yang sempit, juga banyak lubang di sana sini yang terlihat cukup merepotkan sang ahli kemudi. Beberapa warga yang kebetulan sedang berada di luar rumah tampak nyalang menatap kendaraan besar itu, sambil sesekali saling berbisik satu dengan yang lain. Bukan karena mereka tak pernah melihat sebuah bus sebelumnya, tapi lebih kepada tulisan yang terpapang jelas di sisi kanan dan kirinya. Universitas yang disensor. Jadi benar rumor yang beredar bahwa setelah kejadian itu, kegiatan para mahasiswa di desa mereka akan dihentikan di tengah jalan. Ditambah lagi, untuk apa sebuah bus yang datang kemari kalau bukan untuk menjemput anak-anak itu dari rumah Yusuf. Beberapa bocah-bocah yang kegirangan, salah satu dari mereka tidak memakai baju, berlari-lari membuntuti bus itu sambil terus berteriak memanggil-manggil sang sopir agar berhenti dan membawa mereka masuk ke dalam. Tapi sang sopir tidak terlalu peduli. Dia hanya sekilas melirik kaca spion kemudian tersenyum sendiri. Bocah-bocah kampung ini seakan mengingatkan pada masa kecilnya. Hanya bedanya, dulu dia kejar adalah delman yang ditarik seekor kuda. Di depan itu ya Pak, rumah yang halamannya luas. Ada pohon belimbing di depan, ucap seorang perempuan parubaya berkacamata di belakang sana. Namanya Ibu Nur, seorang dosen senior dan salah satu penumpang bis ini. Tapi Ibu Nur tidak sendirian. Bersamanya duduk dua orang lain di kursi belakang sopir. Yang satu adalah seorang wakil dekan dan yang satu lagi ketua panitia KKN dari rektorat. Nggih Bu, Pak sopir mengangguk. Dia masih hafal betul jalan desa ini dan rumah yang akan mereka tuju. Baru 2 minggu yang lalu dia mengantarkan rombongan itu berangkat dari kampus mereka di kota. Bedanya, hari itu hanya Bu Nur saja yang ikut mendampingi. Katanya, karena memang Ibu Nur lah yang didapuk menjadi pembimbing KKN mereka. Dan menurut cerita Ibu Nur juga, mereka akan berada di desa ini selama 2 bulan masa pengabdian. Tapi kenapa sekarang Pak sopir harus datang kembali sebelum 2 bulan? Dan kenapa kali ini
wakil dekan, dan orang rektorat sampai harus ikut duduk di belakang. Masalah sebesar apa yang sudah mereka buat sampai membuat 3 orang di belakang nyaris tak bicara dan terus memasang wajah muram sepanjang perjalanan. Rumah yang menjadi tujuan bus ini sudah terlihat oleh pandangan. Pak sopir melepas pedal gas dan menginjak rem dengan halus. Bus pun makin melambat dan berhenti tepat di depan halaman rumah. "Bapak tolong parkir di lapangan bola depan situ ya. Seperti kemarin pas berangkat, saya dengan yang lain turun dulu menjemput anak-anak," perintah Ibu Nur sambil bersiap turun dari bus. Pak sopir kembali mengangguk, tapi diam-diam matanya melirik ke arah rumah. Anak-anak mahasiswa itu duduk berjejer di teras depan, dengan deretan tas ransel yang tergeletak di sekitar mereka. Yang membuat heran adalah wajah mereka juga terlihat muram. Bahkan jauh lebih muram dari wajah Ibu Nur sendiri. Hingga kemudian Pak sopir menyadari sesuatu. Dia masih mengingatnya dengan jelas kalau dulu dia berangkat bersama 7 mahasiswa. Tapi kali ini Pak sopir menghitung ulang, dan yang dia temukan hanya tinggal 5 anak yang menunggu jemputan. 2 orang hilang, 1 orang perempuan yang dia dengar sudah dijemput oleh keluarganya tempo hari, dan seorang lagi adalah anak lelaki berkacamata yang 2 minggu lalu duduk tepat di samping kursi kemudi. Dia duduk agak terpisah dari yang lain, bukan karena dia menjaga jarak, tapi sebaliknya, karena anak-anak yang lain yang seakan tak mau duduk dekat-dekat dengannya. Sebuah tas pinggang di bangku dan dipeluknya dengan erat, seakan dia menjaga sebuah barang yang berharga di dalamnya. Dan sambil meletakkan dagu di atas tas itu, dia memandang kedatangan Bu Nur dengan penuh ketenangan. Tidak ada yang mengejutkan dengan ini semua, karena ia sudah menduga semua ini akan terjadi. Apalagi tepat setelah Sarah dijemput oleh keluarganya. Pak Kusno langsung datang dan menghampiri mereka, memberitahukan sesuatu dengan roma muka tegas dan dingin, bahwa beliau sudah menghubungi pihak kampus dan menyarankan agar anak-anak ini segera dijemput. Oleh karena beberapa pertimbangan, saya sebagai kepala desa memutuskan bahwa kami sudah tidak memerlukan bantuan adik-adik mahasiswa ini lagi di desa ini. Saya mewakili warga desa lain mohon maaf dan terima kasih atas semua. Bagi yang lain, pengusiran dengan cara seperti ini jelas terasa menyakitkan hati. Siapa juga yang mau program KKN yang sudah disusun dan direncanakan demikian rupa, malah gagal total seperti ini. Tapi bagi Dea, semakin cepat mereka meninggalkan Jatiasih, maka semakin baik pula baginya. Bukan karena takut, tapi dia sudah punya rencana sendiri. Dan rencana itu akan lebih efektif jika ia sudah kembali ke rumahnya tercinta. Bu Nur! Teriakan histeris yang terdengar lebay di telinga itu meluncur tiba-tiba dari mulut Poppy, yang langsung menghampiri Ibu Nur di depan teras. Dia sedikit melirik. Ibu Nur nampaknya juga tidak terlalu tertarik dengan drama yang disajikan Poppy. Mata beliau malah memandang ke arah lantai, ke arahnya, seakan bertanya sesuatu yang dia tidak tahu itu tentang apa. Bu Nur, kemarin habis Sarah dijemput bapaknya, Gilang pamit ke Semani, terus nggak balik-balik lagi loh. Poppy masih belum menyerah untuk mencari perhatian. Ini dia berusaha sok memberikan informasi penting
dengan linangan air mata dan suara yang tersengal. Duh, pikir dia. Semua orang di sini juga tahu kemana si baik itu kabur. Gilang sudah sampai di rumah. Tadi kakaknya menelpon mengabari kalau Gilang pulang dengan naik bus. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepala. Heran, bukan karena Gilang sebegitu pengejutnya dengan kabur terlebih dahulu, tapi dia hanya tak habis pikir. Bagaimana dia bisa nekat pergi tanpa mencoba mencari jurnal miliknya itu terlebih dahulu? Apa Gilang sudah tidak peduli? Atau memang dia terlalu takut untuk sekedar menanyakan kepada dia? Dan yang membuat tersenyum dia makin lebar adalah ketika ia mendengar sebuah desisan penuh dendam dan amarah yang berasal dari orang yang duduk di samping. Rafael. Aku bakal cari. Aku beneran bakal pukulin dia sampai mati. Dan sepertinya Rafael tidak main-main dengan ucapannya. Gilang jelas berada dalam masalah besar, tapi dia sudah tak peduli. Dia anggap persahabatannya dengan Gilang telah berakhir hari ini. Pandangannya kemudian teralih jauh ke depan, ke ujung barat sana, di mana sinar sang surya menguningkan langit Jatiasih dengan begitu anggun. Dia memejamkan mata, mencoba meresapi sore terakhirnya di Jatiasih. Rasanya hangat sekali. Sekarang kita pulang. Besok semua menghadap Pak Rusdi di gedung rektorat. Iwan, kamu panggil Pak sopir untuk putar balik ke sini. Perintah Ibu Nur yang langsung disambut Iwan dengan beranjak cepat menuju lapangan di sebelah utara rumah ini tanpa berucap sepatah kata pun. Bus datang semenit kemudian. Dengan penuh keyakinan, dia menapaki halaman depan rumah ini dan di saat tubuhnya masuk ke dalam bus, dia menyadari bahwa kisahnya dengan Jatiasih telah selesai. Sudah cukup semua kenangan buruk yang didapatkan di tempat ini. Tapi untuk urusan mencari jawaban tentang dusun laknat itu, dia baru akan memulai petualangannya. Dan petualangan itu akan dia mulai dengan sebuah nama, Wahyu Dewanggara. Roda-roda bus perlahan mulai berputar ke depan, membawa semua anak-anak KKN meninggalkan desa. Dan sebelum rumah markas kelompok mereka hilang dari pandang, dia menyempatkan menoleh ke sana kemari sekali lagi. Di jendela tampak dua bayangan orang menatap kepergian mereka dari kejauhan. Mas Adil dan Mbak Melia. Mereka baru akan mulai, bisik dia dalam hati. Apa ada kopi ndak? Sarmin sebenarnya lebih memilih opsi yang kedua, karena secangkir kopi hitam yang diseduh dengan air mendidih selalu bisa mengusir rasa lelah yang sekarang sudah mulai terasa dalam tubuhnya. Tapi Sarmin tahu sopan santun. Dia tahu dengan siapa dia sedang berbicara dan di mana posisinya berada. Jadi, alih-alih berkata jujur, Sarmin hanya tersenyum segan menghadapi tawaran Pak Gunardi. Tak usah Pak, tak usah repot-repot, saya cuma sebentar saja kok, ucapnya sambil mengambil duduk di teras depan rumah sang kepala dusun. Tapi sepertinya sang tuan rumah tak terlalu mempedulikan basa-basi itu. Sambil menarik ikatan sarungnya lebih erat, Pak Gunardi ikut mengambil duduk di samping Sarmin, kemudian menoleh dalam rumah. Mas Tri, tolong dibuatkan kopi 2 ya, yang satu tidak pakai gula. Sarmin sedikit terkejut ketika Pak Gunardi memanggil nama itu. Mas Tri ya? Di rumah? Sejak kapan?
Baru sampai rumah tadi pagi anaknya. Memang sengaja aku suruh pulang. Pak Gunardi menjawab seakan ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Sarmin. Membuatnya jadi malu sendiri. Wajahnya memerah, yang berusaha dia tutupi dengan buru-buru mengutarakan apa maksud kedatangannya. Jadi begini Pak, hari ini anak-anak KKN dijemput pulang semua. Nah, saya dapat kabar kalau ada bus kampus masuk ke Jati Asih. Pak Gunardi diam sejenak, matanya menerawang jauh ke depan, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Yakin Le semua udah pulang? Iya Pak, saya yakin. Pak Gunardi terlihat ingin melanjutkan pembicaraan, tapi terlanjur terpotong ketika seorang perempuan muda, mungkin beberapa tahun lebih muda dibandingkan Sarmin, tampak berjalan keluar sambil membawa nampan berisi 2 gelas kopi. Tanpa bisa dibendung lagi, kini Sarmin sepenuhnya tenggelam dalam keagungan yang terpampang nyata di hadapannya. Astria, putri tunggal Pak Gunardi ini sekarang telah tumbuh dewasa dan terlihat semakin ayu saja. Rambut pendeknya seleher itu begitu lurus, hitam, dan berkilauan. Kulitnya halus, bak kualam, dan aroma tubuh yang sempat mampir ke hidung Sarmin itu benar-benar bisa membunuh kesadaran lelaki manapun. Nampan berisi 2 gelas kopi itu diletakkan di atas meja. Dan, Gusti, melihat bagaimana cara Astria menarik rambutnya ke belakang telinga sambil melemparkan lengkungan senyum manis kepadanya, membuat jantung Sarmin berdetak ugal-ugalan. Ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah ia lihat sepanjang hayat. Sarmin! Sentakan itu seketika mengembalikan Sarmin ke kesadaran. Ia langsung salah tingkah sendiri. Matanya langsung terarah ke Pak Gunardi. Walau sembunyi-sembunyi, dia masih melirik ke arah Astri yang kemudian hilang masuk kembali ke dalam rumah. Dengar, aku tidak mau kecolongan lagi seperti kemarin. Sekarang tolong dikabarkan ke semua warga dusun. Sarmin berusaha keras mengais kembali kewarasannya yang sempat berantakan gara-gara Astri. Dia mencoba fokus dan mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi perintah dari Pak Gunardi. Besok akan diadakan kerja bakti untuk membuat pembatas jalan dari bambu yang dipasang melintang menutupi jalur masuk ke Srigati, baik di sebelah utara maupun selatan. Setelah itu akan dilaksanakan ronda. Pak Gunardi butuh 10 orang setiap malam. 2 orang di tapal masuk utara, 2 orang di tapal masuk selatan, 3 berada di pos dan berkeliling tiap jam 1 malam sekali, dan 3 sisanya berjaga di sekitar kandang kambing. Semuanya mendapat jatah ronda yang diwajibkan membawa golok atau celurik pribadi. Akan tetapi, lebih baik jika diasah terlebih dahulu sore harinya. Sarmin hanya mengangguk, walau dia masih belum mengerti kenapa keamanan harus diperketat, padahal sumber masalah sudah pergi jauh dari tempat mereka. Tapi kalimat Pak Gunardi berikutnya mungkin sedikit lebih banyak menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Sarmin. Baik itu tentang keamanan dusun atau tentang kepulangan Astria yang bisa dibilang mendadak. Nah, menurutmu bagaimana kalau gelar pendem dimajukan saja jadi bulan depan? Sejujurnya aku agak khawatir kalau harus menunggu 3 bulan lagi. 1 jam sebelum bapak menghubungi dan meminta untuk pulang, Astria masih duduk di ruang kerjanya. Jari-jari dan matanya tak lepas dari laptop. Dengan latar belakang gedung-gedung beton dan langit mendung ibu kota yang terbingkai indah di balik jendela, beberapa map warna kuning tertumpuk di sudut meja. Isinya bekas laporan yang belum sempat diperiksa dan ditandatangani. Sedang di sisi yang lain,
terpampang sebuah tanda berbentuk persegi panjang dengan tulisan yang terukir jelas. Astria Nurwardani, Marketing Supervisor. Umurnya masih 27 tahun, lulus kuliah baru 3 tahun lalu. Tapi Astria sadar, mau secerdas apapun, posisi yang ia tempati saat ini jelas terlalu cepat untuk ia raih. Orang-orang di kantor, terutama para karyawan senior, sering berbisik di belakang. Mungkin menduga-duga apa yang telah perempuan muda ini korbankan atau jalan pintas, apa yang ditempuh, sehingga ia mampu melompati piramida jenjang karir dalam waktu yang teramat singkat. Tak jarang pula Astria menerima pandangan sinis setiap ia tanpa sengaja berada dalam satu lift dengan karyawan-karyawan yang lain. Tapi Astria tidak bergeming. Dia sadar dia punya otoritas, dan di posisi seperti sekarang, Astria tahu bahwa ia tidak akan mudah digoyah oleh siapapun. Ini bukan pertarungan yang seimbang. Mereka hanya bisa untuk bergunjing di belakang, sedangkan aku mampu membuat mereka kehilangan pekerjaan dengan mudah. Batin Astria sambil menyinggungkan senyuman tipis. Lalu kemudian ponsel yang tergeletak di meja dekat laptop itu berdering kencang. Astria mendengarnya, tapi ia lebih memilih untuk mengetik 2 kalimat terakhir dari laporan bulanan itu terlebih dahulu, sebelum akhirnya menoleh dan menemukan nama bapaknya tertera di layar ponsel. Seketika wajah mulusnya berubah menjadi tegang. Matanya menyernyit dan otaknya berusaha menebak-nebak. Bapak tidak pernah menelpon di jam kerja seperti ini, kecuali ada hal-hal penting yang ingin dibicarakan. Buru-buru ia raih ponselnya dan menekan tombol terima sebelum dering itu berhenti berbunyi. Halo, Bapak? Astria tampak ragu untuk terucap, karena di saat bersamaan firasatnya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi yang sedang ia dengar pertama dari seberang sana bukanlah sebuah kalimat, tapi hembusan nafas berat. Halo, Nduk, lagi sibuk ya? Kali ini giliran Astria yang menghela nafas berat. Dia melirik tumpukan map di meja yang mulai menggunung. Tapi tidak sopan rasanya jika ia harus berkata jujur bahwa kesibukan di kantor memang sedang menggila beberapa hari terakhir. Enggak kok, Pak. Bapak sendiri gimana di rumah? Sehat? Sehat kok, Nduk. Ada jeda tercipta di sana. Beberapa detik saja sebelum Bapak melanjutkan kalimatnya. Cuma ada sedikit masalah di rumah, Nduk. Ada beberapa kemungkinan buruk yang langsung terlintas di kepala Astria. Tapi diantaranya kemungkinan-kemungkinan itu ia memilih menanyakan yang paling terburuk terlebih dahulu, dengan harapan bahwa ia akan langsung mendapat jawaban. Bukan. Soal Yuli, tanya Astri. Sayangnya Bapak memberikan jawaban sebaliknya. Ya. Punggung Astria langsung terhempas ke sandaran kursi, matanya kosong seketika. Dan semua tumpukan pekerjaan ini terlupakan dalam sekejap mata. Bahkan kini dia kehabisan kalimat untuk diucapkan. Dirimu bisa pulang lebih dulu nggak, Nduk? Secepatnya. Suara itu jadi terdengar lebih jauh sekarang. Astria butuh beberapa waktu untuk mencerna semuanya. Walau ia paham betul apa yang dimaksud oleh bapaknya dalam permintaan itu. Gelar pendem mau Bapak percepat. Memang Yuli sudah siap. Sudah bisa kok, Nduk. Tapi kan dirimu harus pulang dulu ketemu Mbah Gondo. Astria masih diselimuti keraguan. Pekerjaannya menumpuk, pencapaian timnya masih jauh dari target perusahaan. Tidak mungkin dia pergi meninggalkan kantor dalam keadaan seperti ini. Tapi seakan mengetahui isi hati putri sematawayangnya itu, Bapak langsung memberi Astria jawaban atas keresahannya.
Kalau soal kerjaan kamu nggak usah khawatir, Nduk. Bapak udah telepon Pak Herdandi. Tapi kalimat itu tak pernah selesai. Pintu ruangan tiba-tiba dibuka dari luar. Dan sosok yang berdiri sana itulah yang membuat Astria refleks memutus sambungan telepon dan langsung berdiri dari duduknya. Pak Herdadi. Hanya itu yang terucap dari mulut Astria ketika ia melihat pria tegap dan rambut berubah itu berjalan pelan memasuki ruangan. Langkahnya mantap tanpa keraguan. Sorot matanya yang mulai dipenuhi keriput itu tajam. Seakan terlalu banyak hal yang tersimpan dan tergambar di dalam sana. Dialah yang bernama Herdadi, Presiden Direktur dari Bahtera Finance, perusahaan tempatnya saat ini bekerja. Duduk saja, Astria. Yang disebut namanya menurut. Dia duduk tepat setelah Pak Herdadi duduk terlebih dahulu di sebelah meja. Pak Gunardi baru telepon kamu ya? Katanya ada masalah di Dikati. Senyum hangat itu berkembang di bibir Pak Herdadi. Walaupun jelas terlihat ada rasa gelisah yang terlalu ketara dari gestur tubuhnya. Ya udah, kamu pulang saja. Biar nanti aku suruh Denny buat gantiin tugas kamu untuk sementara waktu. Tapi Pak, ucap Astria. Sudah, jangan membantah Astria, pulanglah dan jangan lupa sampaikan salam hormatku untuk bapakmu dan Mbah Kondo. Mas Supri sepertinya warga dusun yang lain. Itu lebih memilih untuk mendapat bagian di tapal masuk desa. Tidak masalah mau di sebelah selatan maupun utara. Atau kalau bisa malah di pos ronda saja. Walaupun setiap 1 jam sekali harus berkeliling dari dusun ke ujung yang lainnya. Dia ada di baris kedua ketika semua warga dikumpulkan di depan rumah Pak Gunardi siang tadi untuk mendengarkan pembagian jatah ronda yang mendadak saja digalakkan kembali. Entah apa alasannya. Ada yang bilang karena akhir-akhir ini sedang ramai maling dan rampok di mana-mana. Ada juga yang memberi duga bahwa ini ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di kandang kambing beberapa hari lampau. Tapi ketika Sarmin yang di hari itu ditunjuk sebagai juru bicara menyebut bahwa ada 4 titik yang harus dijaga oleh para warga, termasuk kandang kambing, gugur sudah dugaan yang pertama tadi. Aku nggak mau kalau jaga di rumah Yuli, bisik salah seorang warga yang duduk bersila tepat di samping Mas Supri. Menyebut satu tempat yang tentu saja merujuk pada kandang kambing yang letaknya tepat di pinggir hutan jati. Mas Supri hanya tersenyum kecil. Di dalam hati dia meruntuk. Siapa juga yang mau dapat jatah di sana? Tapi bukan Mas Supri namanya jika tidak tinggi bicaranya. Harga diri dan gengsi harus dipertahankan. Dia tidak mau disebut pengecut, apalagi kalau sedang nongkrong bersama di ladang atau warung kopi. Mas Supri sering menjadikan tempat itu sebagai bahan guyonan untuk ditertawakan bersama-sama, seakan dia tak ada takutnya sama sekali. Loh, emangnya kenapa aku harus takut? Namun tak disangka-sangka, Mas Supri adalah karma yang kemudian bergerak sekencang angin di musim pancaroba, melibas habis kesombongan Mas Supri yang tak lebih dari 2 detik setelah sesumbar itu keluar dari kongkongannya. Jadi, jatah ronda di rumah Mas Yuli untuk malam yang pertama yaitu Tarno, Agus, dan Mas Supri. Mutiar cocotmu. Mas Supri memejamkan mata dalam-dalam sambil berharap ini hanya sekedar mimpi belaka. Tapi suara Sarmin tadi rasanya terlalu lantang dan jelas. Selantang dan sejelas sebuah kenyataan. Kemudian terdengar sebuah bisikan diri bercampur tawa yang ditahan tepat di arah sampingnya. Hihi, hati-hati loh Mas. Yuli tuh kalau malam suka teriak-teriak sendiri. Hihi. Apalagi tempatnya dekat dengan hutan, lumrah 4 manusia. Ih, kamu nggak takut kan? Seketika hati Mas Supri menjadi panas.
Tiga perasaan sekaligus sedang bergejolak di balik dadanya. Marah karena merasa dilecehkan, malu karena sudah terlanjur sesumbar, dan takut membayangkan sengeri apa yang menghabiskan malam di kandang kambing pinggir hutan dengan perempuan gila yang dipasung di dalamnya. Tapi tak ada yang bisa Mas Supri lakukan. Tidak mungkin dia mengamuk di tempat ini, dan lebih tidak mungkin lagi kalau mau menyalahkan Charmin atau Pak Gunardi. Dia bukan siapa-siapa di antara mereka semua. Bahkan Mas Supri bukan orang asli Sekati. Istrinya lah yang lahir dan besar di dusun ini. Jadi dia memilih untuk diam dan memandang ke belakang, ke arah barisan para perempuan, di mana di sana istrinya tampak menundukkan kepala usai mendengar nama suaminya disebut. Sepasang mata Mas Supri makin memerah, dadanya makin panas tidak karuan. Ini jelas sudah, di mana dia harus melampiaskan semuanya. Dan benar saja, seusainya acara kumpul warga selesai, Mas Supri langsung mengamuk tepat di arah pintu rumah mereka yang ditutup dari dalam. Dengan kedua lengannya yang kekar, yang genap legam akibat sengatan matahari itu, Mas Supri menjambar rambut istrinya dan melemparkannya ke lantai tanah. Sang istri yang badannya kecil kurus itu sama sekali tidak memberi perlawanan dalam bentuk apapun. Tidak juga mencoba lari keluar rumah. Yang bisa diharapkannya adalah amarah suaminya cepat mereda. Kedua lengan kecilnya itu digunakan untuk menutupi area kepala, sekedar hanya untuk berjaga andai amukan sang suami sampai mengenai kepala dan dia mati karenanya. Alih-alih merasa iba, melihat tubuh istrinya tersungkur dan meringkuk di atas lantai seperti itu malah membuat semangat Mas Supri kian berkobar-kobar. Dia mengambil ancang-ancang dan mengayunkan sebuah tendangan tepat ke perut. Sang istri merintih kesakitan tanpa melepaskan kedua lengan dari kepalanya. Mas Supri makin menjadi bergantian. Kaki kanan dan kiri menyepak dan menginjak seluruh tubuh wanita yang dinikahinya setahun lalu. Itu dada, punggung, paha, kaki, wajah. Semuanya dapat bagian yang rata dan sama kerasnya. Perempuan anjing, gara-gara menikahi kamu aku harus pindah ke dusun ini. Bangsat. Mas Supri terus berteriak sembari terus memperlakukan sang istri layaknya sebutir bola sepak. Dia sepenuhnya gelap mata. Suara malang yang terus meminta ampun itu pun tak mampu menghentikan luapan emosi. Anjing, emang anjing. Tubuh istrinya berkali-kali terhempas ke belakang. Dan Mas Supri baru berhenti ketika ia sadar bahwa sebentar lagi malam akan datang. Dia teringat masih harus mengasah celurit dan mandi sebelum bersiap berangkat untuk melaksanakan sesuatu yang sama sekali tak ingin dia laksanakan. Jangan mati kamu Jum, tak usah menambah masalahku, ucap Mas Supri dengan terengah-engah sambil meludah ke arah sang istri yang meringkuk tak berdaya di hadapannya sebelum ia berlalu ke halaman belakang rumah, mengasah celurit dan menghadap emosinya bisa sedikit mereda. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya guys cerita untuk hari ini. Kita sambung untuk next video karena ini sudah maghrib ya. Oke, sampai jumpa.